Ustadz, apakah boleh orang yang sedang berpuasa bersiwak? Ya, jadi bersiwak itu ya, itu kan diantara faedahnya itu menghilangkan bau mulut. Jadi alhamdulillah ya, orang kalau pakai siwak itu ya, nah itu mulut itu jadi nggak bau gitu. Kapan kita pakai siwakan itu? Nah, siwakan itu bangun tidur, mau tidur, siwakan. Jadi siwak, tapi yang grass, yang fresh. Jadi di mana kita beli yang fresh? Beli Saudi. Jangan yang di tempat itu. Ke tempat itu biasanya bau. Kurang kalau anak kurang suka. Anak beli banyak sekalian ya. Jadi yang 15 real tuh, yang terpanjang tuh, potong-potong 3. Nah, anak beli sampai berapa real, sampai 150, jadi 10, potong-potong, taruh di botol. Nah, nanti botol yang kering nggak ada airnya sama sekali, masukkan di kulkas. Begitu udah nggak enak kita pakainya, langsung kita ambil lagi. Biasanya kita pakai sebulan, 2 bulan, nah pakai lagi, nah, gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setiap hari cuci, jangan sudah campur sama jigongnya nggak dicuci juga, gitu loh. Nyari cuci. Nah, dia kalau sama pagi-pagi itu cuci, pakai lagi. Nah, jadi basah terus enak dipakainya, itu nggak sakit, gitu loh. Nggak keras, nggak merotol lagi, gitu loh. Nah, itu siwak. Nah, oleh karenanya orang kalau lagi puasa, kalau siwakan, bau mulutnya itu bisa hilang. Padahal bau mulut itu ya, itu salah satu yang harus dipertahankan. Kata Nabi SAW, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misik. Sesungguhnya bau mulut dari seseorang yang berpuasa itu ya, itu lebih harum daripada baunya misik. Maksudnya apa? Jadi kalau kita itu pergi Jumatan, sunnah apa? Pakai minyak wangi kan? Tambah mahal minyak wanginya, tambah besar pahalanya. Ya kan? Tambah banyak keluar energinya, tambah besar pahalanya. Tambah banyak uang yang keluar, tambah besar pahalanya. Nah, gitu loh. Nah, dan minyak wangi yang paling bagus itu, yang paling mahal itu ya misik, tapi misik yang asli. Jangan misik yang nyong-nyong itu, gitu loh. Nah, kalau misik yang nyong-nyong itu ya pusing itu. Nah, bukan yang semacam itu maksudnya. Misik itu yang warnanya putih ya. Enak, harum baunya ya. Saya pernah beli yang asli dan sampai sekarang saya punya ya. Nah, itu harganya satu tola ya, 1 tola itu atau 10 mili itu bibitnya itu sampai 350 real gitu ya. Kalau uang sini 700 sampai 1 jutaan lah gitu, 2.000 atau jutaan itu. Nah, itu mesik gitu. Jadi baunya mesik itu seperti itu. Nah, itu kalau kita pakai untuk Jumatan kan besar pahalanya. Lebih besar pahalanya yang menetapkan ya, mempertahankan bau mulut yang enggak enak itu karena kita puasa, daripada kita itu pakai minyak wangi pada waktu Jumat atau waktu Lebaran. Itu loh maksudnya, gitu ya. Paham? Nah, oleh karena itu, maka para fuqaha mengatakan, kapan bau mulut itu tampak? Bau mulut itu pagi belum tampak. Kecuali memang kalau mulutnya membau, dari pagi sudah tampak, gitu loh. Oleh karenanya, orang yang punya bau mulut ya, sadar. Artinya apa? Itu diperintahkan Nabi SAW untuk dihilangkan baunya. Kenapa? Nabi SAW bersabda, an-nadhafatu minal iman. Jadikan diri kita itu, kalau orang itu kumpul sama kita, senang. Jangan kumpul sama kita, dia langsung nggak enak atau tahan nafas. Apalagi kalau seumpama, untung sekarang ada corona, jadi nggak pakai cipika-cipiki gitu. Kadang-kadang ada yang udah selaman, nggak cukup pakai selamat, cipika-cipiki lagi gitu. Sambil cipiki ya, baca sholawat lagi, Allahumma sholli Muhammad, bau mulutnya nggak enak lagi gitu. Karena hanya kita nahan nafas gitu. Nah, jadi oleh karenanya, jadi jangan sampai ada bau mulut ya. Kalau semua kita itu bau mulutnya, makanya masker itu banyak fungsinya, hikmahnya itu banyak. Di antaranya fungsinya masker itu ya, selain dia itu bisa menahan diri, mencegah diri daripada terpapar COVID-19, di antaranya adalah kita tahu bau mulut kita kayak gimana gitu. Nah, itu loh, itu di antara faedahnya. Orang sekarang banyak yang nggak paham, bau mulutnya nggak enak, tapi ngomongnya nggak ditutup mulutnya. Harusnya kalau dia itu sadar, bangun tidur ya, atapnya masih bau-baunya gitu, itu kalau ngomong itu hendaknya ya tutup gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngomong, akhirnya orang itu dengar bau kita kan, akhirnya orang itu kan menghindar dari kita atau menahan nafasnya dan sebagainya gitu loh. Karena tidak ada satu orang pun yang senang dengan bau mulut, itu nggak ada. Nggak dirinya sendiri, nggak orang lain, apalagi orang lain. Dirinya sendiri nggak senang, apalagi orang lain gitu loh.
Atau dia mendekat kepada kita, nggak tahunya kita termasuk yang bau ketiaknya, bau lidah buaya misalnya gitu. Nah itu kan jadi orang itu, apalagi orang seperti ustadz dan sebagainya, nggak pantas yang semacam itu gitu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi SAW itu yang paling disenangi itu adalah minyak wangi. Ente lihat aja di kantoran itu minyak wangian banyak macam-macam, dari mulai garu-garu dan sebagainya semuanya. Kenapa? Kita suka. Dan biasanya orang yang senang dengan minyak wangi itu orang yang cerdas, tapi minyak wangi yang nggak nyong-nyong gitu ya. Ya? Kalau nyong-nyong jangan gitu ya. Jadi bikin pusing sama orang gitu loh. Jadi seperti itu. Ulama mengatakan kapan bau mulut itu tampak. Jadi kalau semua bau mulut itu tampak itu biasanya kalau sudah masuk waktunya duhur. Kalau belum waktu duhur sudah bau, berarti memang ada bawaan dia. Harus dihilangkan itu. Hilangkan gampang. Itu ranahnya siapa? Ranahnya ulama? Bukan. Ranahnya siapa? Ranahnya dokter. Sama seperti COVID-19 ini. Ranahnya dokter. Gimana caranya? Datang ke dokter. Tanya, dok, saya kesini dok karena ingin periksa bau mulut saya, kenapa kok bau ya? Gitu. Itu dokter apa? Dokter yang menangani semacam itu adalah dokter THT, spesialis THT. Kasih tahu sama dia, nanti dilihat, diperiksa, itu ada ilmunya itu. Oh, gigi kamu banyak yang bolong, makanya bau. Kan ketahuan, oh berarti giginya tinggal di apa? Ditembel gitu loh. Tinggal datang ke dokter gigi. Oh, bilang enggak dokter, giginya semua sempurna, enggak ada yang enggak ada yang lobang, enggak ada yang sisa makanan berada di situ gitu. Oh, berarti apa? Dia mungkin punya penyakit dalam. Ada penyakit-penyakit perut tertentu itu bisa membuat bau mulut itu enggak enak gitu. Paham? Oh, enggak juga. Tadi makan apa? Oh, tadi makan bawang mentah, pantas. Tadi makan apa? Petai, jengkol, ya pantas bau mulut gitu. Itu tinggalkan. Jadi kalau dia mau kumpul sama orang, jangan makan pete, jangan makan jengkol, makanya hukumnya makruh gitu loh. Jadi seperti itu. Cari alasan itu apa, sebabnya itu apa gitu. Karena bagi kita itu diperintahkan untuk menjadi orang yang sempurna. Walaupun nggak ada yang sempurna kecuali para nabi dan para rasul, tapi kita dituntut untuk menjadi orang yang sempurna dalam pandangan orang. Karena Allah. Bukan karena manusia itu, tapi karena Allah. Kita diperintahkan seperti itu. Oleh karena Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan innallaha yuhibbul mu'minal gawi minal mu'minid dhaif. Allah itu tuh lebih senang kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Allah Ta'ala lebih senang kepada mukmin yang rapi daripada yang enggak rapi. Mukmin yang sehat daripada yang enggak sehat. Itu kan dikiaskan ke situ semuanya gitu. Jadi bahkan Imam Syafi'i mengatakan wala turi lil aadi qatuzullan fa inna syamatatal ada bala'u. Jangan kalian tampakkan yang namanya kekurangan kita, apalagi sampai ketahuan oleh musuh. Karena sebuah karena kalau seumpama aib kita ketahuan sama musuh, maka akan jadi sebuah cercaan kepada kita nanti gitu. Oleh karenanya kita itu sebisa mungkin menutupi. Jangan tampak gitu. Menutupi dohir batin. Dohir supaya tidak jadi omongan orang, batin supaya kita selamat daripada dosa. Itu maksudnya. Itu diperintahkan dalam agama seperti itu. Jadi an-nadhafatu minal iman. Kata ulama, berubahnya mulut ini ketika masuk waktu salat duhur. Makanya kalau sudah masuk waktu salat duhur, hukumnya makruh pakai ini. Tapi sebelum masuk waktu salat duhur boleh kita pakai. Sunnah masih sunnah. Tapi diperhatikan kalau kita lagi puasa, kita pakai siwak ya. Kalau sebelumnya sudah digunakan, maka hendaknya dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu. Ya, gini misalnya, keringkan. Jadi ke kain dulu atau pakai tisu. Sehingga kering, baru kita pakai. Takutnya kalau masih basah, kemudian kita pakai lagi, maka basahnya tadi kan karena air ludah. Air ludah sekarang bercampur dengan air ludah yang di dalam ini, kemudian kita telan, batal loh puasa kita. Itu maksudnya. Karena apa? Kita meminum air ludah, menelan air ludah, itu hukumnya tidak apa-apa, asalkan tidak bercampur dengan najis dan masih di dalam sekitar mulut, belum keluar. Kalau ini kan sudah keluar, terpisah, masukkan lagi, berarti kan sudah dari luar, bercampur dengan air ludah kita di dalam, itu bisa membatalkan puasa gitu loh. Jadi kalau sudah duhur, maka hukumnya makruh. Tapi sebelum duhur nggak makruh. Ada juga yang berpendapat sampai asar. Itu kalangan habaib itu biasanya sampai asar.
Nah, ada pula yang berpendapat tidak makruh selamanya, tetap hukumnya disunahkan untuk bersiwak. Nah, itu pendapatnya Imam Nawawi. Silahkan ya, mau pakai siwak, tapi pastikan untuk tidak sampai ada bekas ludah yang sebelumnya digunakan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.